Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Fadila Rahma Melani, Haja Aswad, dan Ade Yolanda Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang surat penyetoran pajak, surat pemberitahuan, dan surat tagihan pajak. Yang pertama, yaitu surat setoran pajak. SSP atau surat setoran pajak yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke jenis SSP atau surat setoran pajak, yang mana yang pertama itu surat setoran pajak standar. SSP standar merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerima pembayaran. Yang mana isi dari tetapkan SSP standar ini dibuat sebanyak 5 rangkap, yang mana rangkap pertama untuk arsip wajib pajak dan rangkap kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN. Yang ketiga digunakan untuk wajib pajak untuk lapor ke KPP. Yang keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. 5 untuk arsip pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, SSP khusus, yang mana bukti pembayaran atau penyetoran terhutang yang dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar, atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar kedua SSP standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan. Yang ketiga, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSP CP ini dibuat dalam rangkap 6, yang mana teman-teman bisa lihat. Baik, yang terakhir atau yang keempat, yaitu surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau disingkat dengan SSCP, yang merupakan SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat setoran ini dibuat dalam rangkap 6, yang mana teman-teman bisa lihat. Baik, selanjutnya berikut ini yaitu format dokumen SSP, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan terdapat 3. Yang pertama, bagi wajib pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan pajak, dan harta dan kewajiban. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak PPN dan PPNBM dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak. Dan terakhir, bagi pemotong pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Jenis-jenis surat pemberitahuan terdapat 2 macam. Yang pertama, surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa terdiri dari SPT masa PPH, SPT masa PPN, SPT masa PPN bagi pemungut PPN, dan SPT masa PPNBM. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan, yaitu suatu surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan terdiri dari SPT tahunan PPH wajib pajak badan, SPT tahunan PPH wajib pajak badan bagi wajib pajak yang menggunakan uang dolar Amerika Serikat, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi, dan SPT tahunan PPH 21. Syarat penyampaian surat pemberitahuan. Ada 3 syarat dalam penyampaian surat pemberitahuan. Yang pertama, secara benar.
Benar dalam perhitungan termasuk dalam benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Yang kedua, secara lengkap, yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Dan yang ketiga, secara jelas, yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dari unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Berikut tata cara penyetoran dan pembayaran untuk SPT masa, bisa teman-teman lihat dalam tabel berikut. Dan berikut tata cara penyetoran dan pembayaran untuk SPT tahunan, bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Berikut adalah format dokumen surat pemberitahuan. Di sebelah kiri surat pemberitahuan masa dan di sebelah kanan surat pemberitahuan tahunan. Pembahasan terakhir, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi diterbitkan STP yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, dan sebagai sarana untuk menagih pajak terutang. STP diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Alasan diterbitkannya STP yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak, pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu, pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur, dan yang terakhir, PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Hal penting yang harus diketahui oleh wajib pajak terkait surat tagihan pajak adalah STP selalu memiliki nomor unik yang disebut dengan nomor KOHIR. Penomoran STP sama dengan penomoran SKP, yang mana 5 digit pertama merupakan nomor urut pertama surat, 3 digit kedua adalah kode jenis pajak, 2 digit ketiga adalah tahun pajak, 3 digit keempat adalah kode KPP, dan 2 digit terakhir menunjukkan tahun diterbitkannya STP. Adapun sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP yaitu keterlambatan SPT tahunan PPh Badan dikenakan denda 1 juta, keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi dikenakan denda 100.000, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda 500.000, dan keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda 100.000. Selain sanksi atau denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan yaitu 1. Pembetulan sendiri SPT tahunan 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran. Kedua, pembetulan sendiri SPT masa 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Yang ketiga, sanksi 2% per bulan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan pajak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Yang keempat, bagi PKP yang terlambat menerbitkan faktur pajak atau tidak menerbitkan faktur pajak atau tidak mengisi faktur secara lengkap atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitannya, maka diberikan sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir, bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan, dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Ini adalah tampilan bentuk format dokumen STP. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.